Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Onugiri TV yang dirahmati Allah dan juga santriwan santriwati Onugiri yang hari ini hadir di studio. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya Al-Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi bidaraini wa jazahullahu anna khairan. Salawat dan salam terhaturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan besok di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawadhu' lil haqqi wakhdu' lahu. Wa tawadhu' lil haqqi, dan tunduklah terhadap kebenaran, wakhdu' lahu, dan patuhlah atas kebenaran itu atau terhadap kebenaran itu. Wa adim dzikrullah tanal kurbahu. Wa adim, dan langgengkanlah dzikrullahi, zikir kepada Allah, mengingat Allah, tanal kurbahu, niscaya engkau akan mendapatkan kedekatan dengannya atau dengan Allah. Lalu dilanjutkan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julasaullahi yaumal qiyamah, teman-teman duduk Allah pada hari kiamat, al-khadi'una, orang-orang yang tunduk, al-mutawadi'una, orang-orang yang rendah hati, al-khaifuna, orang-orang yang takut kepada Allah, adz-dzakirunallaha katsira, dan orang-orang yang berzikir menyebut Allah atau sering menyebut Allah, adz-dzakirunallaha katsira, sering menyebut Allah. Kembali kepada yang tadi, yang pertama, bahwa kita di dalam nas ini diminta untuk tunduk, rendah hati, tunduk, patuh terhadap kebenaran. Di dalam keterangannya di sini, kama huwa sya'nul mu'minina sholihin. Jadi tunduk dan patuh terhadap kebenaran itu sebagaimana kondisi orang-orang mukmin yang soleh. Fa innahum idza araful haqqa sara'u ilaihi. Karena sesungguhnya mereka itu jika mengetahui al-haq, kebenaran itu, bersegera kepada kebenaran itu. Wa idza kasyaful batila fi nufusihim tanakkaru lahu adalu anhu. Ketika mereka itu membuka sebuah kebatilan atau menyingkap kebatilan di dalam hati mereka, maka mereka mengingkarinya dan katakanlah menetralisirnya. Waqad waqa'a li Amr bin Ubaid annahu qala, dan telah terjadi pada Amr bin Ubaid bahwasanya dia berkata, fi mas'alati ra'yan fa akhta'a fihi, di satu masalah, satu pendapat, lalu dia keliru di dalamnya. Jadi ada namanya Amr bin Ubaid, dia dalam satu masalah pendapat dia keliru, fana qasya Wasil bin Atha. Lalu kemudian Wasil bin Atha ini mendebatnya. Fatabayyana li Amr bin Ubaid khata'ahu fi tilkal mas'alah. Lalu nampaklah bagi Amr bin Ubaid ini kesalahannya di masalah itu. Faraja'a fiha ilal haqqi qailan. Lalu dia kembali kepada yang hak, ya, kembali dari masalah dia itu menuju kepada yang hak dengan berkata,
ma baini wa bainal haq min adawatin. Tidak ada antara diriku dan antara yang hak itu permusuhan. Wal qaulu qauluka. Maka perkataan yang benar adalah mengikuti perkataanmu. Nah, dan saya bersaksi atas yang hadir, annitarikun ma kuntu alaihi. Sungguh saya meninggalkan dari pendapat saya yang sebelumnya. Fastahsanan nasu dzalika minhu. Maka orang-orang pun kemudian memuji terkait sikapnya itu. Id raja'a min qaulin kana alaihi, di mana dia kembali mengoreksi perkataan yang dulu dia sampaikan itu atau pendapatnya, ila qaulin akhar min ghairi syaghabin, kepada perkataan yang lain atau pendapat yang lain tanpa kekacauan. Artinya tenang aja dia kembali begitu ya, karena dia tahu bahwasanya itu adalah yang benar. Nah ini kondisi orang-orang soleh begitu. Sebagaimana juga di dalam biografi Ubaidillah bin Hasan al-Anbari, meninggal tahun 168 Hijriah. Ini adalah salah seorang ahli Basrah, ahli fikih dan ulama, bahkan seorang qadhi. Berkata qala Abdurrahman bin Mahdi tilmiduhu, berkatalah yang namanya Abdurrahman bin Mahdi, ini adalah muridnya Ubaidillah bin Hasan ini. Kunna fi janazatin fasa'altuhu an mas'alatin faghalita fiha. Kami dulu itu, kata muridnya, ada pada satu jenazah. Maka saya bertanya pada satu masalah. Beliau keliru di dalamnya. Padahal ini beliau itu seorang ulama besar. Yang ini yang bertanya itu muridnya. Fakultu lahu, aku lalu berkata kepada gurunya ini, wa ana yauma idzin hadatsun. Waktu itu saya ini masih muda sekali. Aslahakallahu laisa hakada. Semoga Allah membenarkan kamu, sebenarnya enggak seperti itu, kata muridnya. Al-qaulu fiha kada wa kada, harus dijelaskan terkait dengan masalah tersebut. Fa'atraqa sa'atan. Lalu beliau itu diam sebentar, tsumma rafa'a ra'sahu, lalu kemudian mengangkat kepalanya, faqala shadaqta ya gulam. Benar wahai kamu nak, apa yang kamu katakan. Idan, dengan demikian, arju ila qaulika wa ana shaghirun. Ya. Saya kembali kepada perkataanmu dan saya ini adalah seperti anak kecil. Saya ini orang kecil gitu ya. Li'an akuna dzanaban fil haqqi ahabbu ilayya min akuna ra'san fil batili. Ini kata-kata menarik sekali. Aku menjadi ekor di dalam kebenaran. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai dibandingkan saya menjadi kepala di dalam kebatilan. Nah ini menarik. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan keberpihakan kita pada sebuah kebenaran, ketundukan kita pada sebuah kebenaran. Ulama-ulama kita terdahulu, sekelas apapun itu, sekaliber qadhi sekalipun, itu ketika dia nggak peduli, walaupun yang membenarkan adalah muridnya, ketika diam ternyata betul muridnya, maka dia mengatakan perkataan yang benar ada pada perkataanmu. Jadi perkataan saya tarik kembali. Dan kata-kata yang menarik adalah saya menjadi ekor dalam kebenaran, hak itu lebih saya sukai dibandingkan saya menjadi kepala dalam kebatilan. Nah itu menarik banget. Makanya dari yang seperti ini tentu saja contoh-contoh juga para sahabat. Para sahabat itu begitu. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu suatu ketika dalam beberapa riwayat itu beliau pernah dalam mimbar, di atas mimbar itu beliau mengatakan bahwa memberikan mahar kepada perempuan itu nggak usah banyak-banyak. Karena Rasul itu nggak pernah saya lihat memberikan mahar itu, menetapkan mahar itu juga mahal-mahal. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak katanya. Karena Rasul begitu. Lah rupa-rupanya kemudian ada seorang wanita yang memprotes perkataannya Umar bin Khattab ini.
bahwa apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu nggak tepat. Kata wanita itu, apakah Anda lupa dengan firman Allah kalau di dalam Al-Quran, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna kintoron. Jadi wa ataitum ihdahunna kintoron. Kintor itu adalah harta yang banyak sekali. Kontoroh, kintor itu harta yang banyak. Jadi kalau ngasih perempuan, mahar itu yang gede gitu. Jangan yang kecil, yang banyak. Apa kata Umar? Umar telah salah dan yang benar adalah yang perempuan. Karena Al-Quran. Jadi kalau ini bisa jadi dalil buat mbak-mbaknya ya. Kalau menurut maharnya. Mahar bagi laki-laki. Yang kemarin lagi viral itu, seorang ibu-ibu menetapkan maharnya disebutkan 100.777.000 rupiah gitu. Ini kira-kira kalau emasnya ditetapkan nanti sama ibunya, berapa mahar yang mau kamu kasih? Terserah panjenengan saja, Bu. Maka ibunya terus bilang, maharnya anak saya adalah 100.777.000. Kira-kira jenengan lanjut apa mundur? Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Rasulullah, sebaik-baik mahar itu tentu saja yang kemudian menyenangkan ya. Tentu saja kemudian menyenangkan hati. Tetapi tentu saja tidak memberatkan. Itu prinsipnya kan begitu. Makanya dalam satu kesempatan juga Rasul mengatakan iltamis walau bikhotamin min hadid. Pakai aja walaupun hanya dengan cincin dari besi. Tapi masuk besi lah, kasarnya. Itu sederhana mungkin. Karena kalau memberatkan si laki-laki tentu juga kemudian menjadi istilahnya presiden yang juga tidak lebih baik. Karena di negara Arab itu, sepanjang saya dulu di sana itu, tetangga bawah rumah saya itu penjual bakolah itu ya, penjual mulai makanan terus kemudian minuman begitu. Usia dia itu sudah menginjak ya katakanlah 40-an lebih. Tanya, namanya Muhammad. Muhammad, kamu kenapa kau nggak nikah-nikah? Bagaimana saya mau nikah katanya? Saya harus mempersiapkan rumah. Saya harus mempersiapkan syabakah. Syabakah itu semacam perhiasan keseluruhan tuh. Karena mereka punya tradisi itu ya, termasuk cincin. Kalau tunangan aja, itu yang namanya cincin dan yang lainnya itu dibawa muter tuh kepada orang-orang yang hadir di situ tuh. Kayak gitu. Jadi ditunjukkan. Nah, itu belum mafrusyat ya. Jadi rumah itu tidak sekedar kosongan. Sudah rumah sekaligus isinya dengan perabotannya. Maka dia nggak nikah-nikah tuh. Tapi juga demikian, ada hal yang juga menarik terjadi di negara Arab. Jadi kadang-kadang orang itu salah persepsi itu juga membahayakan. Jadi ada yang orang mengetahui agama, jadi dia tidak mau menetapkan memberatkan kepada si laki-laki. Ini contoh ya. Tidak mau memberatkan kepada si laki-laki. Lalu kemudian ya pokoknya asal kamu ridho saja, tidak apa-apa, kata si bapak dari si perempuan itu. Hingga akhirnya kalau tidak salah itu zaman dulu itu sekitar 2,5 juneh itu ya 2,5 pounds. Yaitu seharga air kalau bilang tuh air minum yang dari minuman bersoda. Nah, ketika sudah selesai menikah, itu rupanya dijadikan guyonan. Dijadikan guyonan siapa? Dijadikan guyonan si suami ke istrinya. Ketika sedang berjalan, mampir di satu warung itu, terus dia bilang, maharmu itu seharga minuman itu. Marahlah si wanita ini, sedihlah. Karena orang tuanya membuat seperti itu, melakukan maharnya kecil itu bukan permasalahan karena memang tidak ingin memberatkan aja, ya terserah kamu saja sebagai simbol saja. Nah, ketika kemudian disampaikan ke bapaknya, marahlah bapaknya itu. Nah, ini contoh kecil. Ya sebenarnya ini bagian dari contoh saja ya, bagian dari contoh bahwa
Ketika itu sebuah kebenaran, kita harus tunduk pada sebuah kebenaran itu. Patuh terhadap kebenaran itu. Nah, meskipun setinggi pun memang yang paling berat itu kan mengakui sebuah kesalahan. Apalagi kalau sudah tingkatannya sudah tinggi sekali. Wong ini tadi sekelas qadhi, ulama, ahli fikih. Itu beliau sama muridnya saja kemudian apa istilahnya merevisi dari pendapatnya. Sama dengan kita. Maka sebenarnya hidup kita ini ya dalam keseharian kita tuh pasti akan banyak revisi-revisi. Boleh jadi saat ini mengatakan A, tapi setelah kemudian berproses, akhirnya tahu bahwasanya yang dulu A itu adalah keliru. Lalu kemudian kita berani mengucapkan bahwa saya dulu adalah keliru. Itu luar biasa. Makanya di sini diminta untuk kita tunduk kepada yang hak dan kita patuh terhadap yang hak. Jadi keberpihakan kita itu pada satu yang kemudian hak. Bukan karena maslahat duniawi. Kalau terhadap maslahat duniawi itu justru banyak menyesatkan. Nah, lalu kemudian berikutnya beliau mengatakan wa adim dzikrullah tanal kurbahu. Dan langgengkanlah zikir kepada Allah, niscaya kamu akan mendapatkan kedekatannya, kedekatan terhadap Allah. Nah, di sini disebutkan isyaratun minhu ila faidatin julla. Sebuah isyarat, petunjuk dari perkataan Imam Haris bin Asad al-Muhasibi bahwa zikir itu memiliki faedah yang banyak sekali, yang besar sekali. Wahya al-qurbu minallahi subhanahu, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini waqad istaufal Imam Syekh Ibnu Qayyim bayana faidi dzikrillah taala, fawaid dzikrillah taala fi kitabihi al-wabilus sayyib minal kalimit thayyib. Bahkan Imam Syekh Ibnu Qayyim itu menjelaskan banyak sekali manfaat dari kemudian berzikir. Lalu kemudian mengatakan wa fi dzikrillahi ta'ala aktsaru min mi'ati faidah. Zikir menyebut Allah itu lebih banyak faedahnya, itu lebih dari 100 faedah. Banyak sekali. Di antaranya ya, kalau di sini adalah yurdir rahman, misalkan memberikan Allah akan ridho, Allah yang Maha Pengasih ridho terhadap orang yang kemudian berzikir, menyebut asma Allah. Lalu kemudian di sini juga disebut wayatrudus syaiton, dan mengusir setan. Wayuzilul ham, menghilangkan kemudian gundah gulana. Wayajlibus surur, mendatangkan kemudian kebahagiaan. Wayuqawil qalb wal badan, memperkuat hati dan juga badan. Wayunawwirul qalba wal wajha, dan juga memberikan sinar ya hati sekaligus dengan wajah. Wa yajlibur rizqa, dan juga yang namanya zikir itu mendatangkan rezeki. Wa yaksibul mahabata wal halawata, termasuk kemudian juga menguntungkan ada kewibawaan. Banyak sekali. Nah, tapi dalam Al-Qur'an begini. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku. Allah langsung mengatakan, niscaya aku akan ingat dengan dirimu. Jadi memang ahli makrifat itu kadang-kadang kalau menjelaskan itu menarik banget ya. Ketika dia disuruh zikir, itu dia bilang gini, kenapa saya harus berzikir? Yang namanya zikir kan mengingat Allah. Kenapa saya harus berzikir? Orang mengingat itu kalau lupa. Nah, saya nggak lupa dengan Allah. Bagaimana saya berzikir? Itu Masya Allah tinggi banget tuh. Kenapa kamu nggak kemudian rindu kepada Allah? Bagaimana saya rindu terhadap Allah? Orang rindu itu kalau dia tidak ada orangnya. Kalau saya selalu bersamanya, bagaimana saya bisa merindu? Itu tinggi banget tuh maksudnya. Nah, ini jangan dibuat status untuk yang sifatnya ini ya. Tapi ini kaitannya dengan Allah, ma'iyatullah, bersama Allah.
Nah, kalau kemudian kita mengingat Allah, maka Allah tuh langsung akan mengingatnya. Fadkuruni adkurkum. Nah, itu ada kisah mungkin sudah sangat familiar sekali ya. Kisah seorang ahli tasawuf, Yusra Haris Al-Hafi itu, yang menemukan nama, dalam beberapa riwayat itu ada sobekan kertas bertuliskan Allah. Sobekan kertas bertuliskan Allah itu tergeletak di kamar mandi. Lalu kemudian diangkat, dibersihkan. Dibelikan minyak seharga 5 dirham, dilumuri minyak itu. Dalam satu riwayat itu dimasukkan ke tembok, dalam satu riwayat ditaruh di atas. Dia mengatakan, wahai tuanku, namamu tergeletak kotor di sini. Lalu kemudian beliau itu bermimpi. Beliau bermimpi, wahai Bisro, karena kamu itu sudah mengharumkan namaku, dalam arti kan disebut nama Allah. Dia mengingat Allah. Maka akan kuharumkan namamu. Nah, beliau itu mimpi sampai 3 kali nangis. Ya Allah, karena beliau itu adalah orang yang banyak sekali kemaksiatannya. Lalu beliau mengatakan begini, ya Allah, kalau kau harumkan namaku di dunia ini, tapi engkau siksa aku di akhirat, lebih baik kau siksa aku sekarang juga di dunia ini daripada kau harumkan namaku. Rupa-rupanya tetangganya itu bermimpi hal yang sama. Lalu beliau mengatakan, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nah, beliaulah orang yang kemudian sangat zuhud sekali, sampai Imam Ahmad bin Hambal mengatakan andaikan beliau itu menikah lengkap sudahlah kemudian ilmunya. Istilah Imam Ahmad bin Hambal begitu. Jadi dulu orang yang bergelimang dosa, tapi karena baru mengingat Allah sedikit saja, Allah langsung mengingatnya. Maka ini menjadi ayat Al-Quran ini menjadi pengingat kita bahwa, maka dalam hadisnya begini, dalam hadis gini saya bacakan hadis qudsi ya. Ana inda dzanni abdi bi. Allah berkata, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan saya bersamanya kalau dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia mengingatku di dirinya. Dalam syarah ada yang menjelaskan ketika dia sendirian. Kok jenengan sendirian? Kemudian mengingat Allah. Nah, itu salah satu di antara kelebihannya itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sudah pernah nggak kayak gitu ya? Ada 7 golongan besok di hari kiamat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah laki-laki yang sendirian. Itu zikir fafadat ainahu, lalu kemudian air matanya mengalir. Dewean loh ya, sendirian. Nah, itu besok yang dilindungi oleh Allah, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Nah, kalau di sini disebut, kalau dia menyebutku, mengingatku pada dirinya, ada yang mensyarahnya, menjelaskannya ketika dia sendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan menyebutkannya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'il, kalau dia menyebutku di kelompok banyak orang, kayak misalkan ketika zikir berjamaah, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebutnya di kelompok yang juga banyak sekali di antara mereka dan lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau kemudian dia ini mendekat kepadaku 1 jengkal, maka niscaya aku akan mendekatinya, kata Allah, mendekatinya 1 dhira', 1 hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, kalau dia mendekat kepadaku itu jaraknya adalah 1 hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat dengan 1 depa. Jadi Allah tuh, kita baru sedikit mendekat saja, Allah lebih mendekat lagi kepada kita. Wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku tuh dengan jalan aja, maka saya akan mendekati dia dengan berlari-lari kecil. Dari hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang perkataannya Allah, tetapi melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau betul-betul bisa dijalankan, Masya Allah. Mengingat Allah itu, kata ulama, gak usah jauh-jauh, dalam hal yang kecil saja. Contoh, jadi orang-orang soleh itu
Ini yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jangan minum pernah nggak gini? Minum itu jadikan 3 kali. Jadi ketika mau minum bismillah, 1 teguk, alhamdulillah. Bismillah lagi, 1 teguk, terakhir alhamdulillah. Bismillah lagi, 1 teguk, alhamdulillah. Itu Masya Allah. Itu kata orang berkahnya luar biasa. Karena sudah mengingat Allah. Sudah dengan bismillah, lalu kemudian alhamdulillah itu 3 kali. Nah kalau ahli makrifat lagi, itu malah kalau saya membaca itu kadang-kadang ini ya dibilang kok bisa begitu, tapi dibilang gitu juga unik. Mau makan roti itu mengingat nikmatnya Allah itu gini, ya Allah, ini mengingat nikmat kan, ketika zikir kan mengingat nikmat. Baru mau makan roti, ya Allah, roti ini sampai ke tanganku ini sebelumnya itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Dari mulai gandum, saya nggak ikut menanamnya. Saya tidak ikut nandur, maculi, kemudian merawat gandumnya, lalu kemudian petani yang membawa hasil panennya, dibawa ke pasar, orangnya membeli tukang rotinya ini lalu dibawa ke rumah. Saya nggak ikut semuanya. Tinggal kemudian sampai di sini itu loh menjadi roti. Umpama kita kayak gitu nggak situ makan nggak jadi makan kita. Kan lama sekali kita harus berpikir gitu. Tapi mereka tuh sampai sedemikian rupa. Makanya mereka tuh sampai, ya Allah, betapa kemudian yang kecil-kecil remeh jatuh itu bisa nangis. Karena betapa nikmat Allah itu kayak seperti tersia-siakan. Jadi mengingat Allah itu bisa di apapun saja. Zikir itu tidak hanya kemudian Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ya memang tadi di sini misalkan untuk menghilangkan setan, jenengan tinggal isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah. Itu paling gampang itu sebenarnya menghilangkan setan jenis jin. Yang paling angel tuh setan das ireng. Angel, masih menungso maksudnya. Kalau setan jenis jin itu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu khonas, lari dia sembunyi. Coba manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mbok wacana ayat kursi, gak ilang. Kursinya mbak Joko antemno lagi hilang gitu. Gak hilang. Jadi godaannya setan jenis manusia itu lebih berat lagi dibandingkan jenis jin. Nah, makanya zikir kepada Allah, ini zikir mengingat pada Allah itu juga di sini tadi menolak setan. Itu paling gampang sekali. Dengan mengingat kepada Allah, mereka dia sudah sembunyi. Nah, termasuk faedah zikir tadi itu banyak sekali. Imam Hasan Al-Basri itu suatu ketika didatangi oleh orang. Dia mengalami masa paceklik. Ini kisah ini makruf sekali, masyhur sekali. Jadi gak turun hujan lama sekali. Lalu beliau mengatakan, istighfirillah. Zikirlah dengan istighfar. Maksudnya istighfar kepada Allah. Datang orang lain lagi, kemudian mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, kalau keuangannya sedang sulit, ekonominya sedang sempit, maka kemudian dia diminta oleh Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang ketiga, sudah menikah lama nggak punya keturunan, diminta istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Heranlah orang, wong 3 permasalahan kok semuanya suruh istighfar. Yang satu paceklik, pengen turun hujan, kemarau panjang, disuruh istighfar. Lalu kemudian kondisi keuangannya sempit, disuruh istighfar. Lama tidak punya keturunan, disuruh istighfar. Maka kemudian beliau mengatakan, karena di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, faqul astaghfiru rabbakum. Maka beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Allah itu maha pengampun. Di sini apa? Yursilis sama alaikum midroro. Pertama, kalau kita beristighfar, maka turun hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Lalu Allah akan menambah harta kamu dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum
jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan membuatkan untuk kamu taman-taman. Artinya lahan-lahan, dan juga akan membuatkan untuk kalian anharon, itu sungai-sungai. Jadi 3 tadi ada di dalam ayat ini. Nah, kadang-kadang kapasitas keimanan kita itu yang menguji. Kadang kan orang berpikir, bagaimana mungkin kok kemudian istighfar? Kan gitu, bagaimana mungkin kok istighfar? Kok bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya empiris, kan, harta, anak, gimana? Dan sekarang logika sederhananya adalah, siapa yang memiliki bumi dan seisinya ini? Kan kalau kita mau minta, kan berarti minta kepada pemiliknya. Langit, alam, dan seluruh bumi ini, itu sesungguhnya itu kan miliknya Allah. Ada nggak yang pernah mengatakan ini milik saya? Nggak berani. Menyatakan ini penciptanya adalah saya, nggak ada yang berani. Kalau kita menginginkan dunia, kan berarti otomatis mintalah kepada pemiliknya, kan gitu. Nah, makanya di sini kemudian kita diminta untuk istighfar. Istighfar, memperbaiki istighfar. Karena kalau dalam bahasanya para ahli psikologi, kita di posisi iktiraf. Istighfar itu kan mohon ampun. Iktiraf itu pengakuan atas satu kesalahan kita. Nah, orang kalau di posisi mengakui kesalahan itu berada di posisi titik nol. Atau ada yang menyebut dengan istilah God spot, titik Tuhan. Jadi langsung kemudian terkoneksi. Sama dengan kita kemudian ikhlas. Makanya dalam bukunya Herbie Sentan itu Kuantum Ikhlas itu menyebutkan begitu. Makanya ada satu kisah. Ini mungkin juga sudah sangat ma'ruf sekali ya dikisahkan. Imam Ahmad bin Hambal itu kan ulama besar, murid dari Imam Syafi'i. Murid dari Imam Syafi'i. Nah, beliau itu suatu ketika dalam sebuah perjalanan mau nginep di masjid. Dalam perjalanan itu karena kemalaman, tidurlah beliau itu di masjid. Ternyata diusir. Ya, ini satu pelajaran penting. Maka sekarang nih alhamdulillah sudah mulai banyak masjid-masjid yang kemudian berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat. Beberapa masjid misalkan di Surabaya itu justru menyediakan tempat tidur untuk orang-orang yang kemudian dalam perjalanan Ibnu Sabil. Nah, orang ini nggak tahu, Imam Ahmad bin Hambal itu nggak ngerti. Itu ulama besar, tapi nggak ngerti. Nggak seperti sekarang mungkin ada media sosial yang lainnya. Nah, dia diusir, nggak boleh tidur di situ. Di musim yang dingin begitu. Akhirnya kemudian ada khobas. Khobas itu tukang buat roti. Tukang buat roti itu karena kemudian kenapa kamu ini, terus diceritakan. Udah ikut sama saya saja di rumah saya. Nah, ketika diajak di situ di rumah itu, Imam Ibnu Hambal itu heran. Si khobas tukang buat roti itu setiap buat adonan selalu istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai memasukkan adonan itu kemudian astagfirullah, astagfirullah. Ini kalau misalkan nanti punya kesempatan lihat bagaimana buat roti yang model Arab itu besar, itu kan ditunggu api yang gede itu, Mbak. Dimasukkan pakai kayu begitu. Nanti kan ditarik lagi, keluar lagi. Nah, itu di tempat yang hangat. Dan beliau tuh heran. Kok orang ini selalu istighfar terus? Setiap saat itu istighfar. Lalu kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apakah ada faedah manfaat kamu ketika kamu kemudian beristighfar? Kan zikir, bagian dari zikir. Beristighfar kepada Allah. Setiap saat kamu beristighfar. Apa jawabannya? Tidak ada satupun yang saya minta kepada Allah kecuali Allah mengabulkannya. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Insya Allah. Kagetlah Imam Ahmad bin Hambal dan mengatakan, Masya Allah, sayalah Ahmad bin Hambal. Allah kemudian memaksaku untuk menemui dirimu dengan cara yang seperti itu. Nah, ini faedah di antara zikir dan istighfar. Nah, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini itu bisa memberikan manfaat untuk diri kita, menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keberpihakan kita kepada yang hak. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Saya persilahkan yang ada di forum hari ini, yang berada di studio, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
Masih ada waktu, Mas? Ada? Kalau tidak ada, saya sambung satu terakhir terkait dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini sudah ngawulo Kanjeng Nabi dari mulai kecil, beliau dititipkan oleh ibunya, itu Anas bin Malik, dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahwa ada seorang A'robi. A'robi itu orang dusun. Orang dusun itu umumnya itu nek ngomong tuh bloko suto basa wong Jawa. Ngomong apa adanya. Nah, orang A'robi dibilang orang yang tidak berperadaban, wong desa lah gitu, orang dari dusun. Kepada Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya itu ikhlas orang-orang. Lalu kemudian berkata begini, ya Rasulullah, alimni khairan. Ajari aku satu kebaikan. Maka Rasul kemudian memegang tangannya, kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka lalu kemudian si A'robi ini, si orang dusun ini, lalu kemudian duduk di atas, atau bahasa dalam riwayat yang lain itu menghitung dengan jarinya ini. Lalu kemudian dia pergi gitu aja dan berpikir. Sampai kemudian balik lagi. Fatabas sama Nabi SAW. Nabi itu sampai tersenyum. Jadi dia ngitung-ngitung gini, berlalu balik lagi. Tafakkarul ba'isu, kata Rasulullah. Oh, oke, pancene ya lucu, dia sedang berpikir orang-orang yang celaka ini dalam tanda kutip gitu ya. Rasul sampai tersenyum. Lalu datang dan berkata, ya Rasulullah, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadalillah. Ini kan untuk Allah. Nah, untuk saya apa? Jadi dia dengan lugunya. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu untuk Allah. Lah untuk saya itu apa? Katanya. Maka Nabi kemudian mengatakan nih, wahai orang Arab dusun, idza qulta, kalau kamu mengatakan subhanallah, kalau kita mengatakan subhanallah, Allah menjawabnya dengan mengatakan sodakta, kamu benar. Kalau kamu mengatakan alhamdulillah, Allah akan menjawab engkau benar. Kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, Allah akan mengatakan engkau benar. Kalau kamu mengatakan Allahu Akbar, Allah mengatakan engkau benar. Dan ketika kamu mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, maka Allah akan mengatakan aku sudah mengabulkannya. Artinya Allah mengampuni dosamu. Kalau kamu mengatakan Allahumma rhamni, ya Allah kasihanilah aku, maka Allah mengatakan aku qad fa'altu, artinya aku sudah melakukannya, aku sudah merahmati kamu. Kalau kamu mengatakan Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki, maka Allah mengatakan aku sudah melaksanakannya, aku sudah mengijabahinya. Jadi ini contoh bahwa betapa kemudian zikir terhadap Allah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa sebenarnya ibadah zikir ini tidak perlu harus wudhu, tidak harus perlu kemudian suci, tidak harus kemudian menghadap kiblat. Dimanapun kita berada, kita bisa zikir menyebut asma Allah. Nanti mau pulang dari kampus ini, mau naik sepeda motor, kita bismillah, itu sudah zikir terhadap Allah. Berdoa sudah mengingat pada Allah. Sampai di rumah jagang sepeda motor, itu juga alhamdulillah sampai rumah zikir terhadap Allah, mengingat Allah. Maka orang-orang yang kemudian solihin itu tidak pernah lepas dalam hidupnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tidak ada yang kemudian bisa menenangkan hati kita kecuali kemudian menghadirkan Allah selalu ada dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini. Monggo kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innaka antar raufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajirna minan nar wa min adzabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar, ya aziz ya ghafar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina ya Allah syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.